Bali itu artinya apa? Bantu ayah, lindungi ibu. Dinas mungkin membuat aja kegiatan Menteri Mampu sebagai kepala bidang. Yang dari nanas ini setelah panen biasanya untuk lain. Aku melakukan backdoor sama kamu, terus aku capek, terus kamu balik menyerang aku kayak gitu. Titik temunya. Biogen yang multi, dia menjadi biogen yang pupuk juga biopestisida. Harus merentet. Kalau semua membesarkan aja, mereka yang kaya sama. Keren, kaya raya. Jadi kita amati di situ, ketika daun tembakaunya tidak terjadi apa-apa, berarti itu tidak toksik, tidak beracun. Ujung, nah, namanya ujung, boleh di ujung sekali. Nanti ada juga di ujung tapi sisip. Pertanian Maju, mandiri, modern. Petani muda, keren, luar biasa. Baik hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai dan dimohon perhatiannya. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati Bapak Wasis Harjono. Kementerian Pertanian memang mengalokasikan pelatihan tematik yang diamanah ke Balai Batu itu 30 angkatan. Januari ketok palu di itu 30 angkatan. Tapi berkembangnya dinamika COVID yang belum selesai, tentunya pemerintah ada yang lebih prioritas sehingga 30 itu dipangkas tinggal 6. Atas nama Bapak Kepala Badan, saya menyerahkan sertifikat klasifikasi B4S kepada B4S Petani Muda Keren sebagai B4S kelas Madya. Posratani itu data langsung dari Kementerian Pusat langsung ke kecamatan, dan data itu tidak mungkin bisa terselesaikan oleh satu orang PPL di sana. Untuk mendata semua potensi, semua aktivitas pertanian, tidak mungkin sekarang minta sekarang ada, enggak mungkin. Ini sudah berjalan 1 tahun. Nah inilah yang berfungsi sebagai pengurai bahan dari kotoran tadi, baik yang kita sebut limbah. Biasanya petani menyebut kotoran kambing, kotoran sapi itu limbah, tapi kita jadikan berkah. Itu adalah hulu dari hilirnya kehidupan manusia, seperti misal limbah dapur, limbah peternakan, limbah pertanian. Kalau tidak dikasih ternak, kita gunakan sebagai bahan pupuk. Nah Ini di peternak, semua jagung itu teke uling Sumbawa, aja uling Dompu, uling Bima, sampai dari Sumba. Bali tidak bisa memenuhi keperluan jagung untuk peternak. Itu baru dari jagung aja. Pian ot, ampun liu lah ot. Dia jawetan selim tinggal beli ot di sana. Ot masih tercukupi di Bali. Dia baru daunnya agak kekuningan, udah dikasih tahu pakai segera urea, pakai segera NPK, jangan mau. Kalau sudah bertani organik itu harga mati. Oke? Bertani organik harga mati. Harga apa? Mati. Harga mati. Petani keren, petani muda. Jaya, jaya, jaya. Woi, luar. kalau berasnya beras sehat, dibudidayakan secara organik, ini mudah sekali untuk mendapatkan. Tadi Berarti saya bahan bahwa bakunya harus beras organik gitu ya? beras kalau Beras organik. kita bicara harus saja kali ya. Ya. Kalau sebaiknya sih beras organik.
Kalau ingin cepat gitu harus. Jangan pernah bekerja tanggung-tanggung. Semoga tumbuh ini, semoga tumbuh itu. Ini akan susah sekali. Kita bisa berdoa, tapi kalau bahan bakunya sudah tidak bagus, nanti takut doanya yang dibilang nggak manjur gitu. Harus yang organik. Bisa masukkan uang karena ini sudah dipercaya dengan berbagai agen hayati. Pakai ekoenzim juga bisa. Pakai ekoenzim juga bisa. Dicampur ketiga-tiganya tidak masalah. Kalau dalam proses organik itu semakin banyak jenis bahan yang kita gunakan, semakin banyak jenis bakteri yang kita gunakan, tentu yang baik-baik semakin banyak jenis agen hayati yang kita gunakan, itu jauh akan lebih bagus. Aerob juga anaerob, jadi dia ada yang kedap udara, ada yang enggak. Jadi ada persyaratan yang harus kita ketahui untuk menentukan standar dari pupuk organik cair. Nah ini sebenarnya saya kutip dari karakter analisa yang diberikan oleh Peraturan Menteri tentang kandungan pupuk organik cair. Manfaatkan lengkuasnya di sini fungsinya melemahkan di pernapasan dia. Karena kalau memang itu dipakai di organ. Airnya apa air biasa? Campurannya paling 1:15. 1:15. Cinta ambil ini. Beda udah ya. Jangan dikira kalau saya lebih banyak ditanyakan, saya beri nilai lebih sedikit, enggak juga. Saya akan mengukur juga. Saya kasih nggak materinya tadi. Berkelompok bukan hanya di sini yang 1, 2, 3. Nanti kalau mau bikin pok, merasa keberatan, bahannya nggak ada, bisa kok. Tadi saya dengar, oh ini bahannya susah sekali nyari. Nah kalau di desa A ada temenmu punya kemuireng, terus temenmu sebelah punya kunyit, ya udah bikin berkelompok aja biar cepet, nanti hasilnya yang dibagi-bagi. Saya berharap sekali yang ikut hari ini bukan hanya di sini, berkelanjutan dan semua terus turun-temurun. Harapan saya adalah ketika kemampuan Pelitut sekarang yang sudah umur 25 ya, 25 di 360-nya, 25 di 360-nya itu nanti di antara kalian umur 52, kemampuannya udah double dari para Pelitut sekarang. Begitu banyak hama-hama yang masih sekarang bagi petani di Asa masih lumrah menggunakan dari kimia, sedangkan kami di sini mendapatkan bahan-bahannya dari organik dan berada di sekitar kita. Jadi itu mudah-mudahan saya bisa terapkan untuk diri sendiri dan menjadi magnet tersendiri bagi petani di sekitar, terutama di desa ini. Jarum os. Ya boleh. Ini stainless. Kalau nggak ada ini, kita bisa gunakan kawat stainless atau dari roji motor itu yang baru kan lengkong dia gitu. Itu bisa digunakan. Kemudian alkohol untuk steril. Kemudian ini korek. Kemudian kita butuh apinya untuk bakar. Kemudian ini bahan starter yang dari beras tadi kita harus steril. Jadi yang pertama kita harus steril, tangan kita harus steril. Kita semprot yang banyak. Ini steril. Gunting dan
staples. Staples, gunting dan staples. Gunting dan staples. Jadi satu isolat ini bisa untuk 1 kilo. 1 kilo starter beras ini. Jadi ini 1 kilo. Jadi satu ini bisa ya. Caranya pertama kita buka ini, kita bakar. Ini juga kita bakar. Biasanya ini sampai merah ya. Kita ambil sedikit saja untuk trichodermanya. Untuk kelompok 1. Jadi tadi kita udah belajar tentang agen hayati. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan agen hayati. Menurut saya itu agen hayati itu merupakan makhluk hidup yang terdiri dari jamur dan juga mikroba yang digunakan untuk melindungi dan mengurai pupuk padat agar nutrisinya itu mudah diserap oleh tanaman itu. Ya, sudah mendekati. Ada lagi? Saya ingin berbagi di masalah pembibitan. Sebelumnya, siapa yang udah tahu pembibitan itu apa sih? Pembibitan adalah menyiapkan suatu benih tumbuh-tumbuhan untuk ditanam agar tumbuhan itu sehat, tumbuh dan berbuah. Terima kasih. Semai biji, jadi memang bijinya yang ditanam. Misalnya contohnya kacang-kacangan, jagung kayak gitu, kan bijinya yang ditanam. Kedua ada istilah entris. Entris itu penggantian jenis dari biji, kemudian tumbuh, terus diganti varietasnya. Proses penggantian itu ada beberapa tahap, ada beberapa cara. Ada ovulasi, ada cangkok juga bisa, ada sambung. Bisa sambung ini ada sambung sisip, disebut sambung. Tujuannya pada saat dia hidup, dia bisa langsung keluar. Kalau dia ketutup, kadang dia, kalau ini jenisnya agak risih, dia malah patah malah mengganggu rubus rubus yang kita harapkan tadi. Kolaborasinya cari entris satu kan berdua nih, satu ngambil musangking, satu ngambil kani yang layak, mata tempenya layak untuk ovulasi. Punya musangking. Ya, berarti kelompok 1 sudah pasti tidak bisa mendapat juara 1 karena bibitnya keduanya musangking. Sudah salah. Ini kelompok 3, silakan. Mana musangking? Ini ya. Oke. Berarti sudah pasti kelompok 1 poinnya 5 ya. Karena paling rendah. Saya betul-betul terharu Pak Agung melihat betul-betul antusias sekali, antusias sekali ya, sampai titik darah hadiah masih semangat. Atas kehadirannya, atas jerih payahnya selama kurang lebih 3 hari di Bali, tidak hanya menyiapkan pelatihan untuk kita teman-teman, tapi juga beliau berkeliling untuk mempersiapkan program magang Jepang yang untuk Indonesia Timur yang akan dilaksanakan di Pulau Bali. Pertanian maju, mandiri, modern. Petani muda keren, luar biasa.
Halo, nama saya Komang Puja Ariwangsa, saya dari Desa Sekumpul. Kesan saya mengikuti pelatihan ini saya sangat berbahagia karena saya mendapat banyak ilmu di sini tentang pelatihan pupuk organik dan bagaimana caranya menyambung tanaman, ada juga biopestisida. Dan pesan saya setelah pelatihan ini teman-teman semua bisa mempraktekannya di rumah dan menjadi petani yang mandiri dan keren. Salam petani muda. Perkenalkan, nama saya Nibuto Oktanevita Dewi. Saya ikut pelatihan petani muda keren. Di sini pesan saya yang pertama, kesan saya itu merasa sangat luar biasa karena mendapat banyak sekali pengalaman di usia saya yang masih muda ini. Kemudian untuk pesannya, semoga pelatihan ini bisa berlanjut ke depannya dan bisa mendapat banyak support dari lembaga-lembaga pemerintahan. Swastiastu, nama saya Nyoman Widyasana. Ini adalah kegiatan PMK Singaraja yang luar biasa bagi saya karena saya sendiri pribadi yang bukan berbasic pertanian bisa mengenal dunia pertanian secara mendalam. Di kegiatan ini saya dapat ilmu banyak sekali tentang pertanian, dari pemupukan, pembuatan pupuk, penyetekan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya mudah-mudahan kegiatan ini bisa continue terus-menerus dan bisa diperbanyak waktunya, dan itu untuk mempercepat semua kalangan muda yang belum tahu pertanian bisa mengenal pertanian secara utuh, dan terutama di bilang pertanian organik. Jujur, dari hati pribadi saya sangat senang sekali, sangat istilahnya saya mendapatkan banyak ilmu di sini tentang bertani, tentang bercocok tanam, pembibitan, pengomposan pupuk organik. Justru kalau saya harap sih waktunya agak diperpanjang lagi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ki Gede Guntur Juniarta, saya mahasiswa. Ini kesan saya mengikuti kegiatan pelatihan ini tentunya sangat senang sekali. Ada ilmu baru yang saya dapatkan di sini dan juga tentunya teman yang baru, yang asik, yang tentunya dari latar belakang yang berbeda. Untuk membangun negeri PMK, petani muda keren bersatu untuk Indonesiaku. Salam petani muda. Karena berdaulat, Trihita Karana membuat kita kuat.